Pernahkah Anda merasa menaiki tangga menjadi lebih sulit seiring bertambahnya usia? Jika ya, Anda tidak sendiri. Setelah usia 50 tahun, banyak orang mulai merasakan penurunan kekuatan dan mobilitas kaki. Namun, ini bukanlah takdir yang tak terhindarkan. Faktanya, Anda memiliki kendali untuk mengubah arah ini. Kaki yang kuat adalah fondasi dari penuaan yang aktif dan mandiri. Bukan sekadar bergerak, tetapi tetap berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Melemahkan otot kaki dapat berdampak besar dari hilangnya kepercayaan diri hingga peningkatan risiko jatuh. Tapi kabar baiknya, kondisi ini bisa dicegah dan dibalik. Dengan strategi yang tepat, Anda bisa memperkuat kaki, memulihkan fungsi, dan memperpanjang kemandirian Anda di masa tua. Panduan ini dirancang untuk memberi Anda wawasan, motivasi, dan langkah konkret yang bisa langsung diterapkan untuk menjaga kaki tetap kuat dan aktif. Sebelum kita mulai, beritahu saya dari mana Anda bergabung hari ini. Tinggalkan komentar di bawah, dan jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan atau berbagi pengalaman Anda. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, untuk melangkah lebih jauh, dengan percaya diri dan kekuatan di setiap langkah. Pertama, mari kita bahas tentang kehilangan otot terkait usia, atau sarkopenia. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami perubahan alami yang dapat memengaruhi kemampuan fisik. Salah satu perubahan paling signifikan adalah hilangnya massa dan kekuatan otot rangka secara bertahap, yang dikenal sebagai sarkopenia. Kondisi ini sebenarnya dimulai sejak usia 30-an, namun menjadi lebih nyata dan berdampak setelah usia 60 tahun. Serat otot mengecil dan jumlahnya berkurang, sementara proses regenerasi jaringan otot melambat. Akibatnya, terjadi penurunan kekuatan, kecepatan, dan stabilitas tubuh yang dapat meningkatkan risiko jatuh, serta membatasi aktivitas sehari-hari. Memahami sarkopenia penting karena menunjukkan bahwa menjaga otot bukan hanya soal penampilan, tetapi kunci vital untuk kualitas hidup di usia lanjut. Kabar baiknya, sarkopenia bukanlah nasib yang tak terelakkan. Dengan langkah proaktif, seperti latihan kekuatan secara teratur, Anda bisa memperlambat bahkan membalikkan proses ini. Latihan sederhana menggunakan resistance band atau dumbbell ringan dapat dilakukan di rumah dan terbukti efektif merangsang pertumbuhan otot serta meningkatkan daya tahan tubuh. Selain latihan, nutrisi juga memainkan peran kunci dalam menjaga kesehatan otot. Asupan protein yang cukup sangat penting untuk perbaikan dan pertumbuhan jaringan otot. Orang dewasa yang lebih tua justru membutuhkan lebih banyak protein dibandingkan usia muda. Mengonsumsi sumber protein berkualitas seperti daging tanpa lemak, telur, produk susu, kacang-kacangan, dan lentil secara konsisten dapat membantu mempertahankan massa dan kekuatan otot seiring bertambahnya usia. Alasan kedua, neuropati perifer atau kerusakan saraf pada kaki. Neuropati perifer adalah kondisi umum yang sering dialami lansia dan berdampak besar pada kekuatan serta koordinasi kaki. Kondisi ini terjadi ketika saraf perifer yang bertugas mengirimkan sinyal antara otak, sumsum tulang belakang, dan anggota tubuh mengalami kerusakan. Penyebab utamanya meliputi penyakit kronis seperti diabetes yang dapat menyebabkan neuropati diabetik serta kekurangan vitamin B12 yang penting untuk fungsi saraf. Pada penderita diabetes, kadar gula darah tinggi yang berlangsung lama dapat merusak serabut saraf, terutama di kaki, memicu gejala seperti nyeri, kesemutan, mati rasa, dan kelemahan yang mengganggu mobilitas serta keseimbangan. Selain itu, kekurangan vitamin B12 juga bisa menyebabkan gejala serupa. Vitamin ini sangat penting untuk kesehatan saraf dan produksi sel darah merah. Lansia sangat rentan terhadap kekurangan B12, terutama jika mereka memiliki masalah penyerapan atau pola makan terbatas. Jika tidak ditangani, kekurangan ini bisa berkembang menjadi kerusakan saraf yang serius. Oleh karena itu, pencegahan dan pengelolaan neuropati perlu melibatkan pendekatan menyeluruh, baik dari sisi pengendalian kondisi medis yang mendasarinya maupun dukungan nutrisi yang tepat. Untuk penderita diabetes, menjaga kadar gula darah dalam batas normal melalui pengobatan, pola makan sehat, dan gaya hidup aktif sangat penting untuk memperlambat perkembangan neuropati. Di sisi lain, memastikan asupan vitamin B12 yang cukup juga menjadi langkah krusial. Konsumsi makanan kaya B12 seperti daging, ikan, produk susu,
atau sereal yang diperkaya sebaiknya menjadi bagian dari pola makan rutin. Bila diperlukan, suplemen B12 bisa digunakan untuk memastikan kebutuhan tercukupi. Pemeriksaan rutin kadar vitamin B21 dan evaluasi fungsi saraf secara berkala dapat membantu mencegah dan mengelola neuropati sejak dini, menjaga kaki tetap kuat dan responsif. Alasan ketiga, penyakit arteri perifer. Penyakit arteri perifer atau PAD adalah kondisi yang umum terjadi pada lansia, ditandai dengan penyempitan arteri akibat penumpukan plak, terutama di kaki. Aliran darah yang terbatas menyebabkan otot-otot kaki kekurangan oksigen, menimbulkan gejala seperti nyeri, kram, atau rasa berat saat berjalan, dikenal sebagai claudicatio. Gejala ini biasanya mereda saat istirahat. Penanganan PAD memerlukan pendekatan menyeluruh, mulai dari berhenti merokok, mengontrol tekanan darah dan kolesterol, hingga menerapkan pola makan sehat dan berolahraga secara teratur. Salah satu intervensi paling efektif adalah latihan berjalan kaki secara bertahap. Meski awalnya terasa nyeri, latihan ini membantu meningkatkan sirkulasi dan daya tahan kaki dari waktu ke waktu. Pemeriksaan rutin dengan tenaga medis penting untuk memantau perkembangan penyakit dan menyesuaikan penanganan. Dengan pengelolaan yang tepat, PAD bisa dikendalikan, sehingga Anda tetap bisa bergerak aktif dan menjaga kemandirian di usia lanjut. Alasan keempat, kekurangan vitamin D. Kekurangan vitamin D adalah masalah umum pada lansia yang berdampak langsung pada kekuatan otot dan meningkatkan risiko jatuh. Vitamin D berperan penting tidak hanya dalam menjaga kesehatan tulang, tetapi juga dalam mendukung fungsi otot. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk memproduksi dan mengaktifkan vitamin D menurun, menyebabkan kelemahan otot kaki dan gangguan mobilitas. Untuk mencegah kekurangan, paparan sinar matahari pagi selama 10 hingga 15 menit beberapa kali seminggu dapat membantu meningkatkan kadar vitamin D. Namun, karena produksi alami menurun seiring usia, sumber tambahan seperti makanan kaya vitamin D, seperti ikan berlemak, kuning telur, susu atau sereal fortifikasi, menjadi penting. Suplemen vitamin D juga bisa menjadi solusi efektif, terutama bagi mereka yang jarang terpapar sinar matahari atau memiliki batasan diet. Pemeriksaan rutin kadar vitamin D oleh tenaga medis sangat dianjurkan untuk menentukan kebutuhan suplementasi dan memastikan otot tetap kuat serta risiko jatuh bisa ditekan. Alasan kelima, gaya hidup sedentari. Gaya hidup sedentari atau kurang gerak sangat umum di kalangan lansia dan menjadi penyebab utama melemahnya otot kaki. Kurangnya aktivitas fisik mempercepat atrofi otot, penyusutan dan pelemahan otot yang berdampak pada keseimbangan, mobilitas, dan meningkatkan risiko jatuh. Prinsip gunakan atau hilang sangat berlaku dalam menjaga kekuatan dan fungsi otot seiring bertambahnya usia. Untungnya, penurunan ini bisa dicegah dengan aktivitas fisik ringan dan teratur. Jalan kaki, berenang, atau tai chi adalah pilihan efektif yang ramah bagi sendi dan bermanfaat untuk memperkuat otot serta meningkatkan kesehatan jantung. Aktivitas seperti tai chi juga membantu meningkatkan keseimbangan dan ketenangan pikiran, menjadikannya solusi menyeluruh bagi kesehatan fisik dan mental. Memulai tidak harus rumit, cukup dengan berjalan kaki setiap hari, memilih tangga daripada lift, atau mengikuti kelas olahraga ringan di komunitas. Menetapkan tujuan kecil dan realistis membantu membangun kebiasaan sehat. Yang terpenting, lakukan secara konsisten untuk mempertahankan kekuatan otot, fleksibilitas, dan kemandirian di usia lanjut. Alasan keenam, osteoartritis atau penyakit sendi degeneratif. Osteoartritis adalah salah satu penyebab utama kelemahan kaki pada usia 50 tahun ke atas. Kondisi ini terjadi akibat keausan tulang rawan pada sendi, terutama di lutut dan pinggul, yang menyebabkan nyeri, kekakuan, dan berkurangnya mobilitas. Akibatnya, banyak orang menghindari aktivitas fisik karena rasa sakit, yang justru memperparah kelemahan otot dan mempercepat penurunan fungsi. Untuk mengelola osteoartritis, latihan berdampak rendah seperti berenang, bersepeda, atau aerobik air sangat dianjurkan. Aktivitas ini memperkuat otot tanpa memberikan tekanan berlebih pada sendi, menjaga fleksibilitas dan mengurangi kekakuan. Latihan kekuatan ringan yang ditargetkan pada otot penopang sendi, seperti squat dan leg press yang dimodifikasi, juga dapat membantu menstabilkan dan melindungi sendi. Selain olahraga, pengelolaan medis juga penting. Konsultasi dengan dokter dapat membantu menentukan perawatan yang tepat,
mulai dari obat antiinflamasi hingga terapi injeksi atau operasi jika diperlukan. Dengan pendekatan gabungan antara olahraga dan perawatan medis, gejala osteoartritis dapat dikendalikan, kekuatan kaki dipertahankan, dan kualitas hidup tetap terjaga. Alasan ketujuh, miopati akibat obat. Miopati akibat obat adalah penyebab tersembunyi namun penting dari kelemahan otot kaki pada lansia. Obat-obatan tertentu, seperti statin yang umum digunakan untuk menurunkan kolesterol, dapat menimbulkan efek samping berupa nyeri atau kelemahan otot. Kondisi ini dikenal sebagai miopati akibat statin dan dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk tetap aktif, yang pada akhirnya memperburuk kelemahan otot dan mobilitas. Penting bagi lansia untuk segera berkonsultasi dengan dokter jika mengalami gejala kelemahan baru. Evaluasi menyeluruh terhadap semua obat yang dikonsumsi harus dilakukan secara berkala. Dalam banyak kasus, mengganti jenis obat atau menyesuaikan dosis dapat mengurangi efek samping tanpa mengorbankan manfaat pengobatan. Selain statin, obat lain seperti kortikosteroid dan beberapa obat kemoterapi juga dapat menyebabkan masalah serupa. Manajemen miopati akibat obat tidak hanya melibatkan penyesuaian obat, tetapi juga gaya hidup sehat. Aktivitas fisik yang teratur dan disesuaikan dengan kondisi tubuh, serta pola makan bergizi, dapat membantu menjaga kekuatan otot dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Pendekatan ini membantu lansia tetap aktif, mandiri, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Alasan kedelapan, osteoporosis dan patah tulang. Osteoporosis adalah kondisi yang melemahkan tulang dan meningkatkan risiko patah tulang, terutama pada lansia. Tulang yang rapuh dapat retak hanya karena benturan ringan atau jatuh kecil, terutama di area pinggul, pergelangan tangan, dan tulang belakang. Patah tulang ini sering menyebabkan imobilitas jangka panjang yang mempercepat pelemahan otot dan mengganggu kemandirian. Pencegahan osteoporosis sangat penting dan dimulai dengan nutrisi yang tepat. Asupan kalsium dan vitamin D yang cukup membantu menjaga kekuatan tulang dan mendukung penyerapan mineral penting. Selain itu, latihan menahan beban dan latihan kekuatan secara teratur, seperti berjalan kaki atau latihan dengan resistance band, dapat membantu mempertahankan kepadatan tulang serta memperkuat otot. Dalam beberapa kasus, dokter mungkin merekomendasikan obat-obatan seperti bifosfonat untuk memperlambat kerusakan tulang. Pemeriksaan rutin, termasuk tes kepadatan tulang, penting untuk mendeteksi osteoporosis sejak dini. Dengan perawatan yang tepat dan gaya hidup aktif, lansia dapat mengurangi risiko patah tulang dan mempertahankan mobilitas serta kualitas hidup mereka. Alasan kesembilan, obesitas dan obesitas sarkopenik. Obesitas dan obesitas sarkopenik adalah faktor utama penyebab kelemahan kaki pada lansia. Kelebihan berat badan memberi tekanan berlebih pada sendi penahan beban seperti pinggul, lutut, dan pergelangan kaki, sehingga mempercepat keausan dan menurunkan mobilitas. Pada kasus obesitas sarkopenik, lemak tubuh menggantikan massa otot, membuat otot kaki semakin lemah dan cepat lelah. Kombinasi berat badan berlebih dan kehilangan otot menghambat aktivitas fisik, memperburuk kelemahan otot, dan meningkatkan risiko jatuh. Oleh karena itu, pengelolaan berat badan menjadi kunci. Diet seimbang yang rendah lemak jenuh dan kaya protein serta nutrisi penting dapat membantu menurunkan berat badan dan mendukung kesehatan otot. Olahraga rutin juga sangat penting. Latihan kardiovaskular seperti berjalan, berenang, atau bersepeda membantu membakar kalori dan meningkatkan daya tahan. Sementara itu, latihan kekuatan seperti squat, lunge, atau latihan dengan resistance band membantu membangun massa otot dan memperkuat sendi, menjaga mobilitas dan fungsi kaki tetap optimal. Alasan ke-10, stroke, kecelakaan cerebrovaskular. Stroke adalah gangguan serius yang sering terjadi pada lansia, terutama di atas 60 tahun, yang memengaruhi fungsi otak dan mobilitas, khususnya kekuatan dan koordinasi kaki. Stroke terjadi saat aliran darah ke otak terganggu, menyebabkan kematian sel otak dan kerusakan pada jalur motorik yang mengontrol gerakan kaki. Akibatnya, penderita sering mengalami kelemahan atau kelumpuhan pada satu sisi tubuh, yang menyebabkan kesulitan berjalan dan menurunkan kemandirian. Rehabilitasi pasca stroke berfokus pada pemulihan kekuatan dan mobilitas kaki melalui fisioterapi, latihan berjalan, dan penggunaan alat bantu bila diperlukan. Pendekatan ini membantu meningkatkan kemampuan pasien untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan meningkatkan kualitas hidup.
Pencegahan stroke sangat penting dan melibatkan pengelolaan faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan fibrilasi atrium. Gaya hidup sehat dengan diet rendah garam, banyak buah dan sayur, berhenti merokok, serta menjaga berat badan ideal sangat membantu mengurangi risiko stroke dan komplikasinya. Setelah membahas berbagai faktor yang memengaruhi kekuatan dan mobilitas kaki seiring bertambahnya usia, saatnya mengambil langkah proaktif untuk menjaga kesehatan dan kemandirian Anda. Mulailah dengan memilih 1 atau 2 kiat pencegahan, seperti rutin melakukan latihan beban, memperbaiki pola makan dengan asupan protein dan vitamin yang cukup, atau mengelola kondisi kesehatan dengan bantuan dokter. Perubahan kecil ini dapat berdampak besar pada kualitas hidup dan mobilitas Anda. Konsultasikan dengan dokter untuk menyesuaikan strategi yang tepat sesuai kebutuhan Anda. Diskusi terbuka ini membantu memahami cara terbaik mencegah atau mengelola kelemahan kaki, sehingga Anda bisa tetap aktif dan bugar. Ingat, setiap langkah kecil adalah investasi penting untuk masa depan tubuh yang kuat dan stabil. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, bagikan pemikiran Anda di kolom komentar dan ikut bangun komunitas dukungan. Jangan lupa subscribe Lentera Bijaksana untuk mendapatkan tips dan update kesehatan lainnya. Bersama, kita bisa menjalani hidup yang lebih sehat dan bermakna setiap hari.